Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raffi Ramandani. NIM saya 2283190050. Di sini saya akan menjelaskan tentang K3 yaitu yang berjudul Manajemen Struktur dan Organisasi K3. Dan saya ketika videonya Struktur organisasi K3. Manajemen K3 itu diterapkan di Malaysia pada tahun 1994 dengan dikeluarkannya UU K3. Lembaga ISO telah menyusun SMK3 dengan pendekatan SMM, Sistem Manajemen Mutu, dan SML, Sistem Manajemen Lingkungan. Pada tahun 1998, ILO bersama IOH mengidentifikasi elemen kunci ILO yang mempopulerkan SMK3 OHSAS 14001 SMK3. Akhir tahun 1999, BSI meluncurkan proposal pembentukan komite teknik untuk membentukkan standar internasional non-sertifikasi, namun ditolak karena bertentangan. Tahun 1999, BSI dan Badan Sertifikasi Dunia meluncurkan model penerapan sistem manajemen keselamatan dibedakan menjadi dua model menurut Gallagher, yaitu pertama ada Rational Organization Theory, menekankan kepada pendekatan top down, yaitu penerapan sistem manajemen keselamatan berdasarkan kebijakan atau instruksi dan dari top level manajemen kemudian diteruskan sampai level yang paling bawah. Yang kedua, Socio-Technical System Theory, melakukan pendekatan dengan intervensi berdasarkan analisa hubungan antara teknologi, orientasi dari pekerja, dan struktur organisasi. Penerapan sistem manajemen K3 berdasarkan Permenaker nomor 5 tahun 1996. Gallagher mengklasifikasi menjadi 4 tipe, yaitu ada yang pertama Safe Person Control Strategy, pencegahan difokuskan terhadap kontrol perilaku pekerjaan. Yang kedua ada Safe Place Control Strategy, pencegahan difokuskan terhadap bahaya dari sumbernya melalui identifikasi kajiannya dan pengendalian. Yang ketiga ada Traditional Management, peranan penting dalam K3 berada di tangan supervisor dan EHS. Integrasi SMK3 terhadap sistem manajemen yang lebih luas sangat rendah, keterlibatan karyawan juga masih rendah. Keempat ada Innovative Management, di mana peranan penting dalam K3 berada di tangan senior dan line manager. Integrasi SMK3 terhadap sistem manajemen yang lebih luas sangat baik, keterlibatan karyawan sudah tinggi. B. Struktur organisasi, suatu bagian yang menunjukkan hubungan antara fungsi dan tugas dari tiap-tiap bagian dalam suatu organisasi. Ketiga, struktur organisasi K3 dikategorikan A. Departemen berdiri sendiri dan berada langsung di bawah General Manager. Departemen berada di bawah pengawasan Departemen Produksi. Departemen berada di bawah pengawasan Departemen Maintenance, berdiri secara independen dan langsung berada di bawah pengawasan direktur. Seperti ini gambarnya manajer K3, terus ada kepala operasi K3. Di bawahnya lagi ada supervisor planning, supervisor implementasi, baru langsung ke pelaksana. Sebelah kanan ada kepala audit dan evaluasi K3. Terus di bawahnya ada supervisor evaluasi dan supervisor audit. Akhir ada pelaksana. Manager merupakan tingkat tertinggi dari masing-masing divisi yang mengelola dan mengambil keputusan yang tepat untuk meningkatkan produktivitasnya, khususnya dalam hal penanganan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua ada supervisor, sebagai mengarahkan, membagi, mengawasi, dan memberi penilaian setiap pekerjaan yang dibebankan kepada tiap pelaksana. Teknisi merupakan pekerja level terakhir yang bertugas menjalankan kegiatan untuk menjalankan program keselamatan kesehatan kerja di perusahaan tersebut. Untuk memenuhi persyaratan K3, beberapa harus perhatikan dalam menyusun job description, antara lain struktur organisasi
hasil identifikasi bahaya potensial, penilaian dan pengendalian risiko, sasaran K3, persyaratan peraturan dan perundang-undangan, uraian jabatan yang ada, terakhir ada catatan kualifikasi personil. Dalam sistem manajemen K3 terdapat standar umum jabatan yang dimana A. Manajemen puncak, itu yang paling atas, tingkatan manajemen pada semua level organisasi. C. Ada operator. D. Ada pengelola rekanan. E. Ada bagian HRD. F. Penanggung jawab peralatan. G. Karyawan yang terkait dengan K3. Dan H. Karyawan yang ditunjuk sebagai perwakilan K3 dalam asosiasi perusahaan. C. Pengurus organisasi K3. Yang pertama itu pasti sudah jelas ya, ketua. Berwenang menetapkan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja. Kedua ada Gasket MFG, melaksanakan kebijakan dan rekomendasi yang telah ditetapkan. Ketiga ada Wakil Ketua 1. Ini tugasnya wakil ketua itu bertanggung jawab ya dalam menjalankan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja yang sudah ditetapkan dalam membantu ketua bila berhalangan hadir. Yang keempat sekretaris. Sekretaris ini berwenang dan bertanggung jawab untuk merekomendasi ke penanggung jawab yang menyangkut keselamatan dan kesehatan kerja yang telah disahkan oleh ketua dalam hal pelaksanaannya. Terus yang kelima ada wakil sekretaris 1 dan 2. Ini sebagai wakil dari sekretaris dalam melaksanakan tugas-tugas teknik dan tugas non teknik dalam hal sekretaris berhalangan. Yang terakhir ada anggota membantu pelaksanaan organisasi dalam implementasi dan pelaksanaan di lapangan, memberikan saran kepada organisasi dalam rapat. Tugas-tugas kerja. Tugas dari ketua yaitu adalah memimpin dalam pertemuan rapat pleno P2K3. Yaitu ketua juga menentukan langkah kebijakan untuk tercapainya pelaksanaan program-program P2K3, mempertanggungjawabkan pelaksanaan program-program K3 dan pelaksanaannya di perusahaan kepada manajemen. Terakhir juga ketua memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program-program K3 di perusahaan. Wakil ketua yaitu melaksanakan tugas-tugas bila ketua berhalangan. Jadi misalkan ketua kita sedang berhalangan hadir, maka wakillah yang memimpin dalam pertemuan rapat pleno P2K3 tersebut. Sekretaris yaitu membuat undangan rapat dan notulennya, mengelola administrasi surat-surat P2K3, mencatat data-data yang berhubungan dengan K3, memberikan bantuan saran-saran yang diperlukan oleh lain-lain untuk suksesnya K3, membuat laporan ke departemen-departemen terkait mengenai adanya tindakan dan kondisi yang tidak sesuai di tempat kerja. Wakil sekretaris 1 dan 2 ini tugasnya melaksanakan tugas bila sekretaris berhalangan. Jadi jika sekretaris utama berhalangan, maka wakil sekretaris 1 dan 2 ini bisa menggantikannya. Terakhir ada anggota. Melaksanakan program-program yang telah ditetapkan sesuai bagian grupnya masing-masing. E. Program kerja. 1. Identifikasi masalah K3. Mengidentifikasi dan menginventarisasi sumber bahaya dan penyakit akibat kerja di setiap bagian atau grup dalam rangka perlindungan tenaga kerja. Inventarisasi masalah yang berkaitan dengan upaya mengendalikan dan mencegah timbulnya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja dan upaya peningkatan efisiensi dan produktivitas kerja. Masalah yang berkaitan dengan upaya untuk memenuhi peraturan perundangan. Terakhir ada masalah yang berkaitan dengan upaya untuk memberikan jaminan akan keselamatan dan rasa aman terhadap masyarakat umum, khususnya di lingkungan tempat kerja. Yang kedua ada pendidikan dan pelatihan. Melakukan training safety untuk karyawan di semua tingkatan dan sesuai dengan kepentingan di dalam atau luar perusahaan. Pendidikan dalam bentuk memasang spanduk-spanduk K3, membuat film-film tentang K3,
buletin, majalah, atau poster tentang K3. Terakhir, melakukan ceramah di dalam atau di luar perusahaan dengan mengundang tenaga ahli K3. F. Sidang atau pertemuan komite K3. Untuk sidang, biasanya sidang rutin ini membicarakan masalah yang berhubungan dengan K3 termasuk masalah organisasi P2K3. Yang B. Sidang khusus. Kalau yang khusus ini membicarakan masalah yang mendadak, misalnya dalam kasus kecelakaan yang terjadi di dalam dunia kerja. Yang kedua, materi pembahasan dalam sidang pertemuan, di mana membahas hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, menyusun rekomendasi cara mengatasi bahaya potensial yang terjadi, membahas hasil analisa kecelakaan dan membuat rekomendasi tentang penanganannya, menyusun acara pendidikan, pelatihan, ceramah, mengadakan perbaikan program pencegahan kecelakaan yang telah dijalankan. Terakhir, ada masalah lain yang dianggap perlu yang berhubungan dengan safety. G. Rekomendasi. Dengan tetap memperhatikan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam K3, yaitu bahaya potensial yang ada, baik berupa kondisi maupun tindakan yang tidak aman, dampak yang timbul dari kondisi atau tindakan yang tidak aman terhadap A. tenaga kerja manusia, B. kelancaran produksi, C. kerusakan peralatan, harta benda maupun lingkungan. Yang ketiga itu ada cara pencegahan yang tepat ditinjau dari A. praktis ekonomi besar atau kecilnya, B. efektivitasnya dapat dan mudah dilaksanakan. Kesimpulannya adalah kepemimpinan yang efektif dalam K3 membutuhkan senior manajemen yang dapat mengembangkan dan mengimplementasikan rencana strategis yang akan masuk ke dalam hati dan otak pekerja, dan secara personal menunjukkan semangat dan keinginan tinggi terhadap adanya perubahan ke arah yang lebih baik dan menjadi model atau contoh perilaku yang dapat diikuti atau diteladani oleh semua pekerja, serta mengoptimalkan pengguna sumber daya yang ada untuk meningkatkan produktivitas dalam kondisi lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Struktur organisasi adalah suatu bagian yang menunjukkan hubungan antara fungsi dan tugas-tugas dari tiap-tiap bagian dalam suatu organisasi. Untuk memenuhi persyarat K3, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun uraian jabatan atau job description antara lain: A. itu ada organisasi, B. hasil identifikasi bahaya potensial, penilaian dan pengendalian resiko, C. sasaran K3, D. persyaratan, peraturan dan perundang-undangan, E. ada uraian jabatan yang ada, terakhir yaitu ada catatan kualifikasi personal. Kurang lebihnya mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.